Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, akan dilanjutkan dengan sesi absensi yang namanya dipanggil, mohon mengangkat tangan. Andi, Beni, Frinsky, Gigi, Heru, Indi. Nah, absensi telah selesai. Maka kita akan melanjutkan terkait pembelajaran kita hari ini, yaitu materi protozoa. Namun sebelum memulai pembelajaran materi protozoa, kita akan melihat tayangan video berikut ini. Setelah melihat video tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penyakit malaria tidak disebabkan oleh nyamuk, melainkan nyamuk adalah agen transit untuk penyebar penyakit. Karena penyakit malaria disebabkan oleh mikroorganisme dari genus Plasmodium. Sebelum memulai pembelajaran, diharapkan kepada anak murid semua nantinya setelah melakukan proses pembelajaran ini dapat mengklasifikasikan protozoa berdasarkan ciri khusus yang dimiliki. Kemudian dapat pula menjelaskan peranannya bagi kehidupan sehari-hari. Protozoa. Protozoa adalah bagian dari protista mirip hewan. Lalu, protozoa itu sendiri adalah, ada yang sudah tahu? Nah, jika belum tahu, kita dapat membahasnya dari slide ini. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu dua kata, protos dan zoon. Protos adalah pertama, dan zoon adalah hewan. Jadi, protozoa adalah hewan pertama. Selanjutnya yaitu adalah ciri dari protozoa. Ciri ini nanti akan membedakan protozoa dengan protista lainnya seperti alga dan jamur. Yang pertama, ciri dari protozoa yaitu adalah eukariotik, di mana eukariotik ini adalah membran inti sel. Sama seperti kita manusia, kita adalah eukariotik. Yang kedua, ia bergerak aktif. Berbeda dengan tumbuhan dan alga, di mana tumbuhan dan alga mempunyai sifat gerak pasif, protozoa sama seperti kita manusia karena dapat bergerak menggunakan alat gerak. Nah, ini nanti akan membedakan klasifikasi protozoa yang bergerak dengan menggunakan kaki semu, bulu getar, dan bulu cambuk, serta ada pula protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Selanjutnya, protozoa bersifat heterotrof, di mana protozoa tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri.
Kemudian yang keempat yaitu adalah uniselular atau bersel satu. Sama seperti bakteri, sehingga untuk mengamati bentuk protozoa harus menggunakan mikroskop. Yang kelima, bebas hidupnya, baik di tanah, di air laut, air tawar, di tempat yang basah, parasit. Kemudian ada yang hidup berkoloni dan ada pula yang hidupnya soliter. Ciri lainnya dapat dilihat dari slide ini. Hanya saja yang menjadi poin penting menurut saya itu adalah ini. Jika kalian ingin menambahkan, silahkan kalian catat pada buku catatan kalian. Berikutnya kita akan lihat klasifikasi atau pengelompokan. Klasifikasi protozoa ada 4 berdasarkan alat geraknya. Yang pertama yaitu adalah rhizopoda. Ia bergerak menggunakan kaki semu atau yang sering didengar yaitu adalah pseudopodia. Yang kedua yaitu adalah ciliata. Ia bergerak menggunakan bulu getar atau yang sering didengar yaitu adalah cilia. Yang ketiga adalah flagellata. Ia bergerak menggunakan bulu cambuk atau yang disebut dengan flagel. Lalu yang terakhir yaitu adalah sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Artinya dia bergerak secara pasif. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas satu persatu dari klasifikasi protozoa ini. Yang pertama yaitu adalah klasifikasi dari rhizopoda. Rhizopoda ini ia bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Untuk cirinya dapat kita lihat dari slide selanjutnya. Nah, ciri dari rhizopoda yang pertama ia bergerak menggunakan kaki semu. Bentuk selnya berubah-ubah, sitoplasma terdiri dari endoplasma dan ektoplasma, kemudian ia bereproduksi secara aseksual, kemudian ia hidup dengan cara heterotrof, dan biasanya hidup di alam bebas seperti tanah lembab dan lingkungan berair, serta beberapa ada yang parasit. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dari rhizopoda. Klasifikasi dari rhizopoda itu ada 5 ordo. Yang pertama Labosa, Filosa, Foraminifera, Helioza, dan Radiozoa. Kemudian, rhizopoda memiliki peranan penting dalam kehidupan. Yang pertama yaitu adalah Foraminifera, di mana Foraminifera ini nantinya yakni atau fosil itu digunakan sebagai alat penanda umur batuan sedimen atau juga untuk petunjuk dalam pencarian sumber minyak bumi. Contohnya adalah Globigerina. Selanjutnya, yang berperanan penting yaitu adalah radiolaria. Lumpur radiolaria ini dimanfaatkan sebagai alat penggosok serta bahan peledak. Contohnya ialah Cloceapiara. Klasifikasi yang kedua yaitu adalah ciliata. Ia bergerak menggunakan bulu getar atau cilia. Cilianya ini adalah tonjolan dari protoplasma yang membentuk rambut getar atau cilia yang berfungsi sebagai alat gerak dan juga untuk membantu proses makan dari cilia. Kemudian, pada slide selanjutnya, ciri-ciri ciliata itu yang pertama ia bergerak menggunakan rambut getar. Yang kedua, ia bersifat uniselular, memiliki bentuk yang tetap, bersifat heterotrof, melakukan pembelahan biner, hidup bebas pada lingkungan berair, baik itu air laut maupun air tawar. Namun lebih umumnya itu air yang mengandung zat organik. Kemudian ia hidup secara parasit, bersimbiosis, dan ada juga yang hidup di alam bebas. Klasifikasi dari ciliata itu ada 4. Yang pertama ada Paramecium, ada Didinium, ada Verticella, ada Balantidium coli. Sama seperti klasifikasi sebelumnya, ciliata juga memiliki peranan penting dalam kehidupan. Yang pertama, peranan ciliata yang menguntungkan yaitu adalah Didinium. Ia mirip dengan ceret bertangkai yang mempunyai peranan penting sebagai predator di air tawar. Kemudian, peranan ciliata yang merugikan yaitu adalah Balantidium coli. Ia hidup parasit dalam usus manusia yang mampu mengakibatkan gangguan perut dan menyebabkan diare berdarah. Klasifikasi yang ketiga dari protozoa yaitu adalah flagellata. Flagellata ia bergerak dengan menggunakan flagel atau yang disebut dengan bulu cambuk. Kemudian, ciri-ciri flagellata yang dapat kita lihat dari slide ini yaitu ialah bergerak menggunakan
alat gerak bulu cambuk atau flagel. Ia hidup sebagai parasit atau hidup bebas di habitat air laut dan air tawar. Permukaan tubuhnya dilapisi oleh kutikula sehingga bentuknya tetap. Ia hidup soliter dan ada juga yang uniseluler atau berkoloni. Dia bersifat mikroskopis, berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Kemudian bentuk tubuhnya itu sangat beragam atau bervariasi, seperti menyerupai bola, memanjang, polimorfik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah klasifikasi dari flagellata itu sendiri. Ada dua. Yang pertama ada phytoflagellata, yang kedua ada zooflagellata. Kemudian peranan dari flagellata ini juga ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Yang pertama, peranan menguntungkan datang dari Trichonympa dan Mycotricha yang hidup di dalam usus rayap, di mana ia akan mengeluarkan enzim selulosa yang menyebabkan kayu menjadi lebih lunak dan mudah untuk dicerna oleh rayap. Kemudian, peranan yang merugikan dari flagellata yang pertama adalah Trypanosoma, gabiense yang menyebabkan penyakit tidur. Ada Trichomonas vaginalis, ada Giardia limbia, dan Leishmania donavani. Untuk penjelasan penyakitnya dapat kita lihat sendiri dari slide ini. Yang terakhir yaitu adalah klasifikasi dari sporozoa, di mana sporozoa ini adalah klasifikasi dari protozoa yang tidak memiliki alat gerak khusus. Nah, selanjutnya kita melihat ciri dari sporozoa. Sporozoa tidak memiliki alat gerak khusus sehingga sporozoa bergerak dengan cara meluncur atau mengubah-ubah posisi tubuhnya. Kemudian ia juga organisme yang uniselular yang bersifat parasit baik pada hewan maupun manusia. Daur hidupnya ia menunjukkan pergiliran generasi antara bentuk seksual dan aseksual. Tubuhnya itu umum berbulat atau oval. Kemudian ia memiliki nukleus tetapi tidak memiliki vakuola kontraktil. Kemudian pada slide berikutnya adalah klasifikasi sporozoa, ada 3. Yang pertama genus sporozoa yang hidup di dalam sel darah merah yang memerlukan vektor biologis. Yang kedua genus sporozoa yang hidup di dalam intestinal yang tidak memerlukan vektor biologis. Yang ketiga adalah parasit yang hidup di dalam sel endotel, leukosit monokleus, cairan tubuh, sel jaringan, dan belum diketahui vektor biologisnya. Kemudian, peranan sporozoa. Yang pertama ada tokoplasma yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Gejala penyakit ini tergantung dari tempat infeksinya. Yang kedua yaitu adalah malaria, disebabkan oleh Plasmodium yang menginfeksi hati dan sel darah merah. Inang Plasmodium ialah nyamuk Anopheles betina, tempat berlangsungnya reproduksi seksual. Nah, setelah mempelajari materi tentang sporozoa ini, maka kita dapat mengaitkannya dengan video sebelumnya, yakni penyakit malaria. Pada video sebelumnya dikatakan bahwa malaria bukan disebabkan oleh nyamuk, melainkan nyamuk adalah agen penyebar penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme genus dari Plasmodium, yang ternyata ini merupakan bagian dari klasifikasi protozoa, yakni berasal dari sporozoa. Nah, itu adalah pembelajaran terkait materi dari protozoa. Jika dari kalian ada yang tidak dimengerti atau yang masih ragu, boleh ditanyakan langsung dari sekarang. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan meminta kepada kalian untuk membuat kesimpulan atau ringkasan materi ini dalam buku catatan kalian, di mana yang paling penting dicatat pada buku catatan kalian itu adalah klasifikasi dan peranan dari protozoa ini. Pada pertemuan selanjutnya, catatan yang telah saya berikan akan saya periksa. Oleh karena itu, persiapkan untuk tugasnya minggu depan. Sekian untuk hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.